نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahu. Alhamdulillah, kita telah membaca surah Kahfi. Dan alhamdulillah kita selesaikan bersama sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Segala motivasi ini Komunitas Pujian Subuh adalah salah satu program rutin, yaitu membaca surah Kahfi dan membiasakan baca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, Iqra al-Quran fa innahu ya'tiya yawmal qiyamah safi'an li ashabi. Kalau Rasulullah SAW baca Al-Quran, sesungguhnya akan memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya di hari kiamat. Inilah pentingnya kita membaca Al-Quran. Sesungguhnya bekal yang terbaik di kubur bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah pangkat, bukan mobil mewah, bukan rumah mewah, tetapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Quran. Malam ini alhamdulillah Allah telah melembutkan hati kita, meringankan langkah kaki kita untuk datang ke tempat majelis, di mana majelis ini kita dikelilingi oleh malaikat, turun rahmat. Betapa besar hikmah daripada majelis yang kita lakukan pada malam hari ini. Inilah program andalan Komunitas Pujian Subuh, yaitu membaca surah Kahfi setiap malam Jumat dan malam Rabu. Adapun membaca Al-Quran, baca ayat-ayat suci Al-Quran. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, pada malam ini setelah kita membaca surah Kahfi, diberikan pencerahan oleh Ustaz Abdul Rahman. Sebentar kita mendengarkan bagaimana hikmah daripada surah Kahfi dan bagaimana hikmah setelah kita memperingati 1 tahun dari kematian mertua Pak Arianto Lewa. Untuk menghabiskan waktu, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di malam yang mulia ini, malam yang dipenuhi dengan keberkahan, malam Jumat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan iman Islam dan keistiqomahan hingga akhir hayat, keistiqomahan dalam kebaikan. Baik, jadi sebagaimana pembahasan setelah kita membaca surah Al-Kahfi dibahas per ayat. Jadi sampai di ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya
wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunia, adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Dan kita yang hadir di sini sebagian besar cinta itu perhiasan. Cinta anak-anak, cinta istri, cinta keluarga, harta dan sebagainya. Tidak ada yang tidak suka. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Akan tetapi kebajikan yang terus-menerus atau kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, harta-harta kita, wa auladukum, dan anak-anak kita adalah fitnah. Ya, jangan sampai harta kita dan anak-anak dan kehidupan perhiasan dunia ini melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita senang, tapi jangan sampai melalaikan. Abu Bakar, salah seorang sahabat pernah tertinggal sholat asar ya, berjamaah. Itu dia langsung sedekahkan kebunnya. Dia mengatakan, ini yang melalaikan saya dari membuat saya masbuk, membuat saya luput dari sholat asar secara berjamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Qala Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair wa ghairi wahid min as-salaf. Ya, berkata Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair dan ulama-ulama salaf, yang dimaksud dengan kata-kata al-baqiyatus salihat adalah as-salawatul khams, ya, salat 5 waktu. Perbahandaran yang baik adalah yang dimaksud di sini wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhanmu. Yang dimaksud adalah salawat 5 waktu. Ya, jadi kalau seseorang yang rutin sholat 5 waktunya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana kalau orang muslim mandi 5 kali sehari, kira-kira kalau kita punya sungai atau ya, di depan rumah, setiap hari kita mandi 5 kali sehari, adakah kotoran yang tinggal? Tidak ada. Itulah ibaratnya seorang muslim. Ya, kemudian al-baqiyatus salihat ada waqala Atha bin Abi Rabah wa Sa'id bin Jubair. Ditanya apa itu al-baqiyatus salihat dalam surah Al-Kahfi, beliau menjawab subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini ada yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat yang di dalam surah Al-Kahfi ini. Khairun 'inda rabbika, itu lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak apa-apa kita mendawamkan, meneruskan membaca zikir ini. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kemudian Amirul Mukminin Utsman bin Affan ditanya anil baqiyatus salihat ma hiya? Yang mana itu al-baqiyatus salihat? Faqala hiya la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi intinya adalah sebuah kebaikan. Kemudian
Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Nanti kami akan kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak akan kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi kita semua akan dikumpulkan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan satu orang pun dari manusia, jin dan manusia, melainkan akan dikumpulkan oleh Allah. Untuk apa? Wa'uridu ala rabbika saffa. Wa'uridu ala rabbika saffa. Dan ingatlah ketika kami dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Didatangkan, kita akan didatangkan dengan berbaris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sesungguhnya kita datang kepada Allah sebagaimana Allah menciptakan kita pada pertama kali. Bahkan engkau menganggap bahwa Allah tidak akan menetapkan bagimu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Nah, ini yang terpenting dalam surah 49 ayat 49 ini. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Dan diletakkanlah kitab, catatan amal kita. Nah, wa wudi'al kitab, diletakkan catatan amal perbuatan kita. Jadi kitabnya dicatat. Jadi semua di dunia yang pernah kita lakukan, setiap detik, menit dan setiap waktu itu dicatat oleh malaikat Raqibun wa Atid. Ya, dicatat sekecil apapun ada catatannya. Tidak bisa kita melarikan diri dari catatan tersebut. Fataral mujrimin, maka ketika kita dikumpulkan semuanya, fataral mujrimin, maka engkau melihat orang-orang yang berdosa, musyfiqina mimma fi. Ya, orang-orang yang berdosa itu mereka merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis mimma fi. Ya, yang tertulis di dalam buku itu. Jadi kalau orang yang berdosa begitu dia lihat bukunya, sudah dia langsung gemetar, ketakutan. Akan dibacakan nanti di hadapan seluruh alam, seluruh penghuni yang ada di muka bumi ini, yang ada seluruh penghuni jagat raya ini, dibacakan. Jadi dia betul-betul gemetar. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Lalu dia mengatakan, celaka kita, celaka kita. Ya wailatana ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini celaka kita, katanya. La yughadir saghirah, tidak meninggalkan amalan yang kecil, wala kabirah, dan yang besar, illa ahsaha, melainkan terdapat dalam catatan amal tersebut. Dia catat semuanya. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan itu tertulis di dalamnya. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzolimi kita sedikit pun. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya itu semuanya untuk kita. Ya, makanya ada kebaikan-kebaikan yang kecil jangan kita remehkan, sebagaimana yang sering kita dengar. Mari kita berbondong-bondong melakukan amalan-amalan yang betul-betul amalan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, zikir-zikir atau kebaikan dan sebagainya, yang jelas akan betul-betul bisa mendatangkan pahala yang sangat luar biasa. Ketika kita nanti sudah merasakan ketika datang amal catatan kita, kita sudah mengarah binasa, kita ini binasa dan binasa. Tiba-tiba datang amalan yang kecil tersebut dan penuh dengan keikhlasan, ditimbang lagi dengan dosanya yang begitu banyak, ternyata amal yang kecil tersebut lebih berat daripada dosa-dosanya. Jadi ini yang kita harapkan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Yang namanya manusia itu ya tidak ada yang sempurna, namanya kita manusia. Kadang kalau ustaz itu juga lebih keras cobaannya, ya lebih hebat daripada yang lain. Ya semakin tinggi kadar keimanannya orang, jangan semakin hebat juga godaannya.
Jadi yang namanya setan itu selama kita masih hidup, dia akan datang dari kiri dan kanan ke belakang. Bagaimana menjatuhkan, menghantam manusia dengan memberikan angan-angan yang panjang dan sebagainya, agar kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan Allah SWT bimbing kita dalam ketaatan, kebaikan, sehingga kita bertemu dengan Allah SWT di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'at janasahu fahtamalha ar-rajulu ala anakihin fa idza solihat qala qaddamuni qaddamuni wa idza ghaira solihat qala ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawta kullu syai' illa al-insan walau yasma'u insan la sa'iq." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika jenazah sudah diangkat oleh seorang lelaki, maka jika orang soleh dia mengatakan qaddamuni qaddamuni, percepat percepat, segerakan segerakan. Namun jika bukan orang soleh, apa yang dia katakan? Ya wailaha, celaka aku, akan dibawa kemana aku ini? Itulah jeritan ketika jenazah berada di keranda. Dan didengar seluruh makhluk, illal insan, kecuali manusia. Apabila manusia mendengarnya, maka dia akan pingsan. Betapa besar jeritan orang yang di jenazah itu. Dan masuk lagi di kuburan, diperlihatkan lagi. Jika orang soleh diperlihatkan celah bagaimana itu kenikmatan surga. Namun jika orang bukan orang soleh, orang munafik, orang musyrik, orang kafir, maka diperlihatkan celah neraka. Maka dia bilang tunda hari akhir, tunda kiamat. Orang-orang kafir mengatakan seperti itu, tapi orang soleh mengatakan segerakan hari kiamat, karena ingin menikmati bagaimana nikmatnya itu surga. Luar biasa. Pada malam ini renungan bagi kita. Marilah kita mempunyai amalan rahasia kita, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan rahasia kita, mungkin menjadi hujah nanti di akhirat kelak. Allah memasukkan kita dalam surga tanpa yang menyesal. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa ma yaf'alu dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Terkadang kita, Pak Bu, terkadang kalau ingin pergi sholat, anak kita menangis di rumah, istri kita sakit. Terkadang kalau ada majelis taklim, istri kita menyuruh kita untuk menjaga anak. Diperingatkan sebelum kejadian itu. Allah memperingatkan, jangan kita lalai gara-gara harta dan anak kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sibuk dengan itu. Sesungguhnya saudara-saudaraku, di akhirat kelak semua akan bertanggung jawab. Napas kita, tangan kita, mata kita, semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita menyesal di akhirat kelak, mari kita menyediakan bekal kita untuk menghadapi Zat yang Maha Adil, untuk menghadapi pengadilan yang seadil-adilnya. Karena di padang mahsyar nanti kita akan dikumpulkan nanti. Di padang mahsyar nanti kita akan dikumpulkan. Matahari di atas kita hanya berjarak 1 mil, sampai-sampai ada tenggelam karena keringatnya. Namun ada juga yang merasa aman, merasa tenang, hatinya sangat tenang pada saat di padang mahsyar. Siapa itu? Ada 7 golongan. Salah satunya adalah warjulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi.
Dua lelaki yang berteman, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemanannya dibangun karena Allah, bukan tendensi dunia, bukan tendensi politik, bukan tendensi jabatan, bukan tendensi proyek, bukan tendensi perdagangan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan, saling menasihati, menegur temannya jika ada keluar dari koridor Islam. Pertemanan inilah yang dibangun di komunitas Pujian Subuh. Kita berteman karena Allah. Kita luangkan waktu kita pagi sampai sore, kita capek bekerja, tapi kita datang ke majelis ini apa? Karena ingin mendapatkan rahmat, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan keluarga kita di rumah, datang ke majelis ini karena apa? Ingin mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini malam. Dan cuma orang-orang pilihan yang datang bermajelis seperti ini. Berapa banyak teman kita yang sibuk di warung kopi, entah apa yang dilakukan. Tapi kita di sini berzikir, mengingat Allah, membahas, mentadaburi ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, mungkin cuma ini pencerahan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup majelis, biasanya kita akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami sadar ya Allah, kami masih banyak dosa, kami masih banyak lalai ya Allah. Namun pada malam hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, agar selalu di jalan menuju kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami belum mampu membalas budi jasa orang tua kami. Namun pada malam hari ini ya Allah, kami berdoa ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang membesarkan kami ya Allah, yang tanpa lelah mendidik kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang benar ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, yang kami tahu ya Allah, kami masih selalu lalai, kami masih selalu tersungkur dalam dosa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini ya Allah, kuatkanlah persaudaraan kami di dalam komunitas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah perasaan iri dengki dalam hati kami ya Allah, karena kami juga manusia biasa ya Allah, yang kadang tergelincir dari sifat-sifat iri dengki dan jahil ya Allah, karena godaan syaitan laknatullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari godaan syaitan ya Allah, agar kami tidak terpecah belah dalam satu komunitas ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat-Mu dalam majelis ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah penyakit saudara-saudara kami yang masih dalam terbaring di rumah sakit ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan hidayah pada malam hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqin halalan thayyiban wa amalan sholihan mutakabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baiklah, serangkaian acara kita sudah ikuti.
serangkaian acara kita ikuti, dan baiklah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.